Dari apa yang disampaikan narasumber memang ada beberapa hal yang harusnya ini dievaluasi. Kita belajar dari kasus ini. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, karena salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Anam, bagaimana cara ataupun juga penanganan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk masalah kenakalan remaja. Jangan represif, lebih humanis. Sebelum nanti Pak Rianto akan juga berikan tanggapannya, kita lihat terlebih dahulu data, fakta juga berkaitan dengan kasus ini. Kita akan saksikan bersama. Ya, ini dia kronologis penembakan pelajar, di mana 7 pelajar dengan 3 motor masing-masing berboncengan. Ada yang berboncengan 3 orang, kemudian 2 orang, dan 1 sepeda motor lagi 2 orang berboncengan. Ini mereka dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba ini oknum polisi Aibda Robik Zainuddin langsung menodongkan pistol dan menembakkan pistol ini ke arah pelajar. Ini yang terjadi pada malam kejadian. Nah, para pelajar ini takut, kemudian juga langsung menghindar. Berikutnya korban bernama Gama berada di motor pertama. Nah, 3 pelajar terkena tembakan pistol yang diletuskan oleh pelaku ini atau oknum polisi Aibda Robik. A terkena peluru di dada. Kemudian kita lihat lagi. Ada S juga yang dibonceng oleh A, di belakangnya terkena tembakan di tangan. Bagaimana dengan Gama? Gama terkena tembakan di pinggul dan meninggal dunia. Ini kita lihat sosok almarhum Gama yang juga menjadi putra kebanggaan dari orang tuanya dan juga mendapatkan catatan positif dari para siswa dan juga para guru di sekolahnya. Mengenai hal ini, janganlah kemudian polisi itu mentang-mentang ada lihat anak bergerombol, langsung melakukan tindakan represif, tidak pakai berpikir berulang kali, langsung tindakannya spontan begitu Pak Arianto. Apalagi tadi langsung tindakannya menembakkan pistol gitu, seakan-akan merasa terancam. Apa sebenarnya yang dirasakan oleh para polisi ini yang beroperasi di jalanan? Apakah memang sudah image-nya ketika ada anak, ada pemuda, remaja berkumpul, sudah pasti kemudian dicap sebagai geng motor, begitu Pak Arianto? Ya, itu. Secara teoritis ya, secara internasional sebenarnya pedoman dari para polisi bertugas itu kepada para remaja pendekatannya harusnya pembinaan. Fight crime, memerangi kejahatan, to protect dan serve, dan help delinquency. Jadi dia itu membina para remaja. Saya pun dulu waktu letnan jadi pembina Bayangkara Pak Pramuka. Jadi pendekatan kepada remaja itu memang harusnya adalah pendekatan tidak boleh represif, harus persuasif dan pembinaan gitu. Jadi dalam polisi itu termasuk di dalam kegiatan yang masuk preemptif. Jadi pembinaan itu adalah menghilangkan faktor-faktor kriminogen ya. Dan preventifnya juga itu mencegah jangan sampai terjadi mereka ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kenakalan remaja gitu ya. Tetapi di lapangan Bu, anggota-anggota kita itu, polisi itu juga ada yang mentalitasnya kuat, ada yang mentalitasnya temperamen tinggi gitu sehingga dan dihadapkan kepada fenomena masyarakat yang demikian brutal, misalnya ada geng yang ada begal yang itu sehingga dia katakan otomatis kalau melihat itu dia jadi stigma seakan-akan wah ini brengsek gitu kan gitu sehingga dia selalu bertindak keras gitu. Nah, gitulah kondisi di lapangan ya. Kita sudah mentang-mentang supaya dia itu menyadari bahwa mereka harus sabar membina, tetapi dalam kenyataannya jarang juga yang bisa terkendali emosinya. Baik, makanya penyebab utamanya apa Pak? Apakah memang polisi ini ngerasa kalah jumlah untuk bisa mengendalikan mereka sehingga kemudian harus represif begitu atau? Tidak, dia merasa bahwa kan di lapangan polisi kan dikuyo-kuyo oleh masyarakat tuh nggak bisa mengatasi keamanan dan sebagainya gitu ya. Nah terus melihat para pelanggar hukum itu biasanya dia di dalam hati ada dendamnya itu. Gregetan gitu loh, gregetan. Sehingga kalau misalkan dia kedapatan bersalah, ini kesempatan saya untuk menindakkan gitu kan. Nah itu yang sehingga kadang-kadang terlepas kendali mereka itu. Tanpa menyadari bahwa itu adalah tantangan daripada polisi ya. Apapun yang terjadi dia tidak boleh eksesif, apalagi menggunakan senjata dan menghilangkan nyawa orang itu. Jadi ada faktor tekanan di dalam juga dirasakan oleh pihak kepolisian, apalagi dengan stigma masyarakat, sehingga ketika menghadapi hal seperti itu, yang mereka langsung terancam gitu dan langsung impulsif gitu Pak. Kalau dalam penanganan unjuk rasa kita gampang, bagaimana orang itu nggak mengendalikan kan, kita gini dilempari, sehingga
hilang kendali ya. Oke. Tapi kalau menghadapi remaja-remaja ini, stigma itu tadi yang melekat karena cerita-cerita dia kayak gitu itu sehingga kita kadang-kadang ini gitu gregetan dalam artinya. Memang susah Pak bagi para kepolisi yang bergerak di lapangan untuk mengendalikan mereka karena kan remaja ini. Itu makanya di dalam polisi itu kan selalu ya ada namanya pembinaan mental. Bintal itu setiap minggu sekali mereka, dan kalau kita tuh ada briefing ya Pak Jam Komandan itu pada seminggu sekali, sebulan sekali itu di dalam masing-masing kepala satuan fungsi itu selalu memberikan pada mereka taktik-taktik atau teknik-teknik yang di lapangan yang sering menimbulkan negatif itu disampaikan. Itu sudah Bu, pengendalian itu sudah ada. Tetapi ya itulah karena kita banyak sekali ya gitu sehingga tidak semua orang yang bisa mendengarkan gitu dan semua orang temperamennya bisa terjaga apa tidak itu. Baik, terakhir juga sebagai penutup sebelum nanti juga Pak Anam ada penutup. Saya Pak. tambahkan boleh Pak. Kalau untuk pencegahan pembinaan remaja itu ya, memang polisi punya kewajiban gitu ya. Tetapi yang lebih punya kewajiban adalah para orang tua, masyarakat, para pendidik itu punya porsi yang paling besar untuk membina remaja itu supaya dia bisa berperilaku yang baik dan tidak perilaku yang brutal ataupun melanggar hukum. Polisi memang tidak bisa dibebankan tugas untuk preventif polisi ini. Terlalu besar ya sehingga kadang-kadang untuk kegiatan preventif itu tidak tertangani karena waktunya, karena jumlah tugasnya dan konteks dia kepada mereka itu kan sangat jauh. Ya, ya. Tapi beda dengan pendidik yang setiap hari langsung ketemu gitu kan, para orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat itu mestinya ikut berpartisipasi di dalam. Kan itu pemuda juga harapan bangsa kan, bukan hanya musuhnya polisi. Ya, Pak Zainal juga terakhir sebelum nanti kita dengarkan juga pandangan dari Pak Anam. Mengawal kasus ini, terutama nanti penyelesaian dalam tindak pidana, begitu, sebagai kuasa hukum dari keluarga korban. Silakan Pak Zainal. Ya, kenapa Mbak Putri? Ya, silakan. Ulangi. Ya, silakan Pak. Penutupnya, terutama harapannya dan upaya untuk mengawal terus kasus ini, terutama penyelesaian dari tindak pidana. Silakan Pak. Ya, jadi kami melaporkan tindak pidananya itu supaya jelas, supaya ada kepastian hukum dan supaya menjadi pembelajaran bagi Polri, bagi teman-teman polisi, supaya berhati-hati ketika memegang senjata api, jangan gatel pingin nembak, tapi harus berhati tenang karena Polri memang tugasnya berat, tapi tidak boleh emosional, tidak boleh temperamental ya. Yang kedua, saya minta Kapolrestabes, Kapolres, Kapolda seluruh Indonesia, ketika sedang ada masalah hukum khususnya masalah anak, harus hati-hati ketika menyampaikan kepada masyarakat, ketika jumpa pers. Ini anak di bawah umur. Ketika menyampaikan kepada masyarakat, jangan kemudian dikatakan bahwa itu kayak semacam berandalan lah. Ini kan anak berhadapan dengan hukum, istilahnya kan kayak gitu. Anak berkonflik dengan masalah hukum. Tolong sampaikan dengan humanis ya. Saya sependapat ketika ada yang brutal segera diselesaikan, tapi cara penyelesaiannya tidak dengan ditembak seperti itu. Penembakan secara brutal ini tidak boleh. Dan yang terakhir, saya minta Kapolri jangan diam. Kapolri itu harus mendengarkan. Ini sudah menjadi isu nasional. Kalau memang Kapolri tidak mendengarkan kaitan dengan perilaku Kapolrestabes yang waktu itu tidak segera mengungkap duduk permasalahan penembakannya, tapi sibuk dengan rilis-rilis tawuran dan pamer senjata-senjata kepada publik, ini kami akan melaporkan Kapolrestabes untuk segera ditindaklanjuti. Yang terakhir, Kapolrestabes untuk segera dicopot dulu supaya permasalahan ini lebih clear. Baik. Terima kasih Pak sudah menyampaikan harapan-harapannya mewakili keluarga korban. Terakhir juga Pak Anam, silakan penutup, terutama tadi ketika kita mendengarkan cerita dari Pak Arianto, apa yang ada di benak kepolisian kemudian saat bergerak di lapangan menganggap ataupun juga melihat kenakalan remaja ini sebagai sesuatu yang momok begitu, susah dikendalikan, tidak dapat dikontrol, bahkan menimbulkan dendam sehingga membuat perilakunya menjadi impulsif saat menindak. Silakan Pak Anam.
Iya, yang paling penting pengendalian senjata api ya. Pengendalian senjata api itu bagi personil itu diperketat aja. Jadi soal psikologinya ya, termasuk juga soal pengetahuan terkait penggunaan kekuatan, penggunaan senjata api ini, pengetahuannya. Saya kira tidak masih jarang lah anggota yang detail gitu membaca SOP ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan ada problem di soal-soal kenakalan remaja yang menggunakan sosial media. Nah, saya kira ayo ini bagi kita semua, gunakan kebebasan Anda untuk menggunakan ruang sosial media sesuatu yang sifatnya damai, sesuatu yang sifatnya tidak kekerasan, dan sesuatu yang sifatnya produktif bagi diri kita, bagi keluarga, dan bagi bangsa dan negara. Nah, kalau sosial media kita gunakan untuk janjian berkelahi, ya, untuk mengumpat orang, untuk caci maki dan sebagainya, saya kira itu kurang sehat dan itu harus kita hindari. Nah, Pak Polisi punya kewenangan dalam konteks cyber ini untuk menjadikan ruang publik sosial media kita ruang publik yang sehat. Nah, kalau ini terkait dengan anak-anak, tindakannya harus ramah, memiliki perspektif anak-anak. Mungkin itu. Baik, Pak Anam, terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan pandangan, termasuk tadi juga menceritakan apa yang kemudian didapatkan dari hasil sidang etik ini. Pak Zainal juga terima kasih, kita akan terus tunggu juga, kita pantau bagaimana proses kelanjutannya ataupun juga dari segi tindak pidana. Dan juga Pak Arianto, terima kasih sudah memberikan pandangannya dalam perbincangan ini.